Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, ketemu lagi dengan Faiz Vlog. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat, tanggal 19 Mei kalau nggak salah. Benar nggak? Kayaknya sih. Oh ya, saya mau mengucapkan selamat atas keberhasilan Garuda Muda Indonesia untuk mengalahkan Thailand kemarin. Keselak dah. Cerita-cerita drama-drama kemarin sih ya udahlah, saya sebel ngelihatnya kan. Yang penting menang. Semangat terus Garuda Indonesia. Hari ini seperti biasa Faiz Daily Faiz Motovlog berangkat kerja sambil membahas isu-isu dan hal-hal yang viral. Viral nggak viral juga sih. Membahas tema-tema yang mengedukasi. Semoga mengedukasi maksudnya. Wah, ini lagi perbaikan. Ini kalau siang berangkat kerja macet ini. Saya mau bahas mengenai komunitas klub, organisasi, ya kayak seperti itulah. Ada. Sehubungan saya adalah saya ke arahnya ya lebih cenderung ke motovlog. Mungkin saya akan membahas organisasi atau komunitas-komunitas yang terkait dengan sepeda motor. Ini hasil resume saya pribadi atau opini saya pribadi yang saya perhatikan dari komunitas-komunitas yang ada. Kebanyakan, mungkin ada yang berbeda ya. Kalau ada yang berbeda tolong tulis di kolom komentar. Jadi komunitas-komunitas ini terbentuk karena mempunyai minat yang sama. Misalnya kayak sepeda motor, merek sepeda motor atau tipe sepeda motor tertentu. Contoh kalau kayak kita tahu itu Harley Davidson gitulah ya. Karena nggak semua orang suka dan nggak semua orang mau beli sepeda motor tersebut. Jadi orang-orang seperti itu mencari orang-orang lain yang ngerasa yang sama dengan dia. Kayak saya nih misalnya nih Vario gitu ya. Saya pasti berusaha mencari teman yang satu hobi supaya ngobrolnya juga nyambung gitu. Kemudian juga ada apaan sih nih? Oh, mampet. Oh, masih dibenerin ya jalanannya. Kemudian juga untuk mencari ide-ide. Waduh, kok macet. Wah, kita cari jalan lain kalau gitu. Ide-ide untuk modifikasi misalnya, atau perbaikan. Karena ini ada apa sih macet banget gini, Ri? Kita belok aja apa ya? Belok aja kali. Kayaknya ini gaswat nih kalau diterusin nih. Belok aja. Ini aja. Oh iya, nih sekalian saya kasih tahu jalan tembus aja sih. Ini nggak mempercepat jarak tempuh, lebih ke menghindari macet tadi aja males. Kembali lagi ke masalah komunitas-komunitas sepeda motor.
Artinya komunitas itu terbentuk karena kesamaan hobi, kesamaan kesenangan, kemudian juga untuk berbagi pengalaman atau berbagi tips and tricks. Terutama untuk sepeda motor yang misalnya impor ya, yang spare partnya rada sulit ditemukan di Jakarta atau Indonesia terutama umumnya. Itu memang lebih baik gabung dengan komunitas, karena biasanya di sana sesama pengguna sepeda motor yang spare partnya nggak banyak, nggak mudah ditemukan, itu bisa berbagi pengalaman, kemudian ada referensi. Mungkin juga ada yang usaha untuk menyediakan, rekan-rekan komunitas itu ada yang menyediakan, mau custom kah atau import, biasanya ada yang menyediakan. Jadi walaupun sepeda motor langka di Indonesia misalnya, itu nggak khawatir karena udah ada referensinya, udah ada yang menyediakan. Seperti itu teman-teman. Kalau ada yang lain tolong tambahkan, ditulis di kolom komentar. Kemudian senang aja ya nyari-nyari teman, berteman baru, punya iklim baru. Seperti itu deh kira-kira. Karena kan namanya komunitas biasanya bukan dari orang-orang dekat rumah ya. Mungkin juga ada yang dari dekat rumah, tapi gabungannya juga dari orang-orang jauh. Bukan teman lama juga, bukan bukan yang udah kenal. Ada yang udah kenal paling ya sebagian lah, sedikit. Lebih banyaknya orang-orang dari yang tidak kenal terus bergabung. Jadi menambah teman. Senang sih kalau punya teman baru. Berbagi ilmu, sharing ilmu. Kita belum tentu kita dapat dari lingkungan kita sendiri. Mungkinan dari orang lain yang jauh-jauh. Berbagi pengalaman untuk kebaikan kita. Nah, dengan tidak kalau saya pribadi ngelihatnya seperti itu ya. Kita bertemu orang baru, orang-orang yang jauh, yang punya pengalaman, yang punya ilmu lebih tinggi daripada kita, jam terbangnya dan sebagainya. Itu alangkah menguntungkannya buat kita ketika kita bisa bergabung dalam satu wadah atau komunitas. Itu sangat saya sukai kalau saya pribadi. Yang saya cari itu aja sih, karena nggak mungkin kan saya ngajak tetangga saya untuk touring, rasanya agak sulit gitu. Nggak semua orang suka touring atau nggak semua orang suka sepeda motor yang sama. Nah ini dengan kesukaan yang sama, hobi yang sama, itu kita bertemu dan mereka mungkin punya pengalaman sendiri. Karena saya dulunya juga nggak touring-touring amat, sekedar jalan-jalan santai dan nggak pernah jauh juga. Ketika kita akan mencoba pengalaman baru, tentunya kita butuh teman yang lebih pengalaman atau jam terbangnya lebih tinggi dalam hal berkomunitas, dalam hal perjalanan, manajemen perjalanan dan sebagainya. Itu
kita butuh dukungan dari teman-teman seperti itu. Cuma kadang-kadang ada sangat disayangkan ya, namanya orang banyak dengan cara berpikir, pemikiran yang berbeda-beda, ego yang berbeda-beda. Kadang-kadang komunitas itu jadi bikin kurang nyaman. Kadang-kadang jeleknya ini contoh-contoh aja sih. Misal gitu Pak ya, maksudnya ketika ada yang ngerasa lebih berpengalaman, jadi memandang yang lain sekian level di bawahnya, sehingga kurang bisa mendengar aspirasi dari rekan-rekan lainnya yang dianggap lebih junior. Atau apalah namanya, juga orang baru ketemu ya, baru kenal, jadi agak apa ya, egonya tiba-tiba bisa muncul seiring waktu. Kalau sekali dua kali pertemuan mungkin aman. Nah, ketika perjalanan, nah ini sering kita dengar ya, ketika kita ingin menguji atau ingin mengetahui kualitas seorang teman untuk kita, cobalah berhubungan urusan bisnis atau urusan duit dan ketika dalam perjalanan. Ini dua hal ini memang cukup membuktikan kualitas seorang teman, apakah dia seorang teman yang pantas jadi seorang teman atau tidak. Mohon maaf nih teman-teman, saya lagi agak nggak tahu kenapa nih, pilek sih enggak, tapi kayak ada ingusan. Kemudian dari dua hal itu aja kita bisa menilai sedikit banyak, kita bisa menilai. Karena urusan duit itu kan gak ada temennya kadang-kadang ya, urusan duit. Terus di dalam perjalanan kita nggak bawa badan kita doang, kita butuh orang lain, dan kita juga orang lain juga seperti itu sama. Ketika rekan kita ada kesulitan di dalam perjalanan, tentunya kita nggak nyelonong aja sendiri. Jangan sampai ketika senang kita lari sendiri, tapi ketika kita lagi trouble atau kita lagi kesulitan, kita baru teriak-teriak minta tolong sama teman kita. Nah, itu salah satu yang bisa dibuktikan dari perjalanan untuk membuktikan seorang teman atau bukan. Ini makanya saya nggak sering ya dalam urusan pekerjaan, artinya mengorganisasi, memang harus ada struktur yang baku. Keputusan tertinggi diambil oleh atasan, jadi ada kepalanya yang absolut, keputusan absolutnya. Di bawah boleh berdebat, boleh berbeda pendapat, tapi keputusan harus diserahkan kepada pimpinan yang tinggi di situ, pimpinannya. Jadi memang harus ada sosok yang bisa didengar oleh anggota-anggota yang lain. Seperti itu. Cuma sebagai pemimpin atau sebagai leader,
juga harus bisa luwes, nggak diktator, nggak cari manfaat juga, nggak seperti itu. Intinya juga kita harus bisa saling menghormati antar anggota, karena di situ kan bercampur aduk ya. Ada yang udah yang tua, ada yang masih bujangan, masih muda. Jadi mungkin agak sulit kalau masih megang ego yang tinggi, jadi agak sulit. Kalau saya pernah mendengar dari guru saya, dari orang tua saya, saling hormat menghormati itu udah juga diatur di dalam Islam. Ketika orang yang muda, hormatilah ya kepada yang tua, yang berdiri kepada yang duduk, dan seterusnya. Tapi ketika ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama adalah yang duluan. Maksudnya adalah himbauan untuk menghormati dari yang muda ke yang tua itu sudah menjadi tradisi umum, gitu ya. Tapi ketika ditanya mana yang lebih utama, yang duluan. Misalnya ketika yang tua ingin menghormati duluan ke yang muda, itu adalah lebih utama. Atau yang duduk lebih menghormati pada orang yang sedang berdiri. Misalnya kalau kita sedang nongkrong nih ya, misalnya di jalanan atau di jalan kecil, itu kan suka ada orang lewat, misi pak gitu ya. Itu kan udah umum, orang yang lewat itu memberi hormat atau memberi salam kepada yang duduk. Tapi ketika ditanya mana yang lebih utama, yang duluan, yang lebih utama berarti adalah mana yang duluan aja. Nggak ada salahnya, maksudnya nggak ada salahnya ketika yang duduk lebih dulu menghormati yang lewat, walaupun usianya juga jauh lebih muda. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi dalam ajaran Islam ini, salah satu ajaran Islam ini, itu sebetulnya sudah mewakili daripada cara kita bergaul atau sepak terjang kita di dalam satu organisasi, klub atau perkumpulan apapun, supaya tidak terjadinya kesenjangan atau adanya clash antar anggota. Ya, kira seperti itu teman-teman. Ya, kita juga mesti bisa legowo sekalipun kita sudah tua atau kita lebih banyak punya kontribusi terhadap komunitas atau grup, tapi bukan berarti kita bisa semena-mena kepada anggota atau rekan-rekan yang lain. Nggak seperti itu ya. Itu konsep dasarnya seperti itu. Untuk teknisnya kan seperti tadi saya sudah sampaikan, memang bagaimanapun mesti ada satu orang leader yang bisa mengakomodir aspirasi-aspirasi dari anggota yang lain. Dan bagaimana si leader tersebut
memutuskan dengan cara win-win solution supaya tidak terjadi kecemburuan yang akhirnya pihak yang ngerasa dirugikan akhirnya jadi tidak clash juga, jadinya tidak menerima. Artinya harus diputuskan dengan win-win solution. Nah, dalam konteks klub motor atau komunitas motor, sebentar teman-teman, nih jalanannya saya lagi di jalur yang nggak enak. Ya, kanan. Kita bicara apa tadi ya? Sampai mana ya? Lupa sampai. Oh, gara-gara geladak-geluduk tuh. Oh ya, dalam komunitas motor itu juga sebetulnya sih mirip, semuanya sama kalau menurut saya ya. Cuman teknis pelaksanaannya aja yang beda-beda. Kalau dalam band misalnya, kita membuat berorganisasi dalam bentuk band misalnya, itu kan yang menguasai, yang diserahkan untuk bermain gitar adalah orang yang lebih menguasai gitar gitu ya. Yang diserahkan bermain drum ya yang lebih memahami atau lebih menguasai alat drum tersebut. Nggak mungkin kan main gitar, si Anu main gitar, main piano aja kan, nggak gitu kan. Analoginya seperti itu ya. Nah, dalam komunitas motor, apalagi dalam manajemen touring, itu tentunya kan sebelumnya kita harus tahu nih kapabilitasnya masing-masing. Untuk yang jadi leader di depan, itu tentunya yang lebih berpengalaman satu, yang kedua yang menggunakan alat lebih lengkap, misalnya GPS atau alat komunikasi. Kalau yang kita sering tahu di kendaraan bermotor itu senap, pektok, dan lain-lain, supaya dia bisa mengorganize ke beberapa teman supaya tidak supaya jalannya touring di jalan itu bisa terorganize dengan baik. Itu menurut saya sih, opini saya pribadi. Pasti ada yang lebih dari itu ya, yang mengerti medan, yang sudah benar-benar menguasai sepeda motornya, atau yang sweeper yang di belakang juga sama. Itu bukan main-main yang di belakang itu, karena dia harus bisa menerobos atau bisa menjaga anggota-anggota lain supaya tidak tertinggal. Dan dia juga mestinya yang di belakang untuk sweeper itu mestinya juga harus mempunyai alat komunikasi dengan anggota yang lain. Seperti itu teman-teman. Itu banyak manajemennya banyak, cuma kita bahas cuma sedikit aja. Ini sekedar mengingatkan atau sekedar merefresh supaya supaya saya pribadi dan teman-teman bisa berkomunitas dengan lebih baik. Saya juga pengalaman saya nggak banyak sih. Ini kan kita diskusi ya. Kalau ada tambahan pasti ada yang saya nggak tahu, pasti ada yang saya nggak bisa sampaikan karena pengalaman saya juga minim. Ya seperti itu teman-teman. Jika ada yang perlu ditambahkan, tolong ditambahkan di kolom komentar. Baik, karena kita sudah hampir sampai ke tempat bekerja, Faiz Vlog undur diri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.